Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Apoteker Suryanti Sarjana Sains. Kali ini saya akan menyampaikan materi penggolongan obat dari mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu memahami dan mampu menggolongkan obat secara umum sesuai dengan Farmakope Indonesia. Penggolongan obat secara umum ada 7 golongan. Yang pertama adalah obat bebas. Obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Kode ini menunjukkan bahwa obat tersebut dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Contoh obatnya adalah paracetamol, vitamin, multivitamin, dan antasida. Yang kedua, obat bebas terbatas. Golongan obat jenis ini sebenarnya masih bisa dibeli tanpa resep dokter, namun tetap tergolong obat keras. Jadi, bagi orang yang memiliki penyakit tertentu, penggunaan obat ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya menggunakan resep dokter. Pada obat bebas terbatas, terdapat 5 jenis peringatan, yaitu P1, awas obat keras, baca aturan pemakaiannya. P2, awas obat keras, hanya untuk bagian luar dari badan. P3, awas obat keras, tidak boleh ditelan. P4, awas obat keras, hanya untuk dibakar. P5, awas obat keras, obat wasir, jangan ditelan. Contoh obat bebas terbatas adalah CTM, Theophylline, Tremenza, dan Lactobion. Obat keras. Golongan obat keras hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Golongan obat ini ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat-obat yang termasuk dalam golongan ini misalnya antibiotik, obat-obatan yang mengandung hormon, obat penenang, dan lain-lain. Contoh obat keras adalah asam mefenamat, loratadin, alprazolam, clobazam, pseudoephedrine, dan sebagainya. Selanjutnya, obat golongan narkotika. Narkotika merupakan golongan obat yang paling berbahaya. Golongan obat narkotika mempunyai simbol seperti tanda plus atau tanda tambah dengan lingkaran berwarna merah. Golongan obat narkotika berbahan dasar tanaman atau buatan berupa sintetis ataupun semi-sintetis. Obat-obatan narkotika atau psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunaannya sehingga pemakaiannya perlu diawasi dengan ketat sesuai anjuran dan kebutuhan. Golongan obat jenis ini sering digunakan dokter sebagai obat bius dan anti nyeri atau analgetik potensi kuat. Contoh sediaannya adalah obat batuk yang mengandung kodein. 5. Obat fitofarmaka. Golongan obat ini memiliki tanda kristal salju berwarna hijau di lingkaran kuning dengan tepi warna hijau. Contoh penggolongan obat fitofarmaka adalah obat untuk memperkuat daya tahan tubuh. Obat herbal terstandar atau OHT. Obat golongan ini ditandai dengan simbol lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar 3 buah bintang hijau di dalamnya. Obat ini merupakan obat yang diekstrak dari bahan alami seperti dari tanaman, hewan, maupun mineral. Contoh obat herbal terstandar adalah obat untuk meredakan nyeri saat haid dari bahan alam dan obat untuk menyembuhkan diare. Yang terakhir yaitu obat herbal atau jamu. Kemasan obat herbal dilabeli dengan gambar logo tumbuhan atau pohon berwarna hijau dengan lingkaran hijau. Bahan dasar dari obat herbal terbuat dari seluruh bagian tanaman yang telah diolah untuk mendapatkan khasiatnya sesuai dengan prosedur keamanan. Contoh obat herbal yang sering ditemukan di pasaran adalah obat untuk mencegah masuk angin.
Baiklah anak-anak sekalian, kita telah mempelajari penggolongan obat secara umum, kita telah mengetahui logo dan penjelasan serta contoh-contoh sediaan dari berbagai golongan obat tersebut. Semoga materi ini dapat membantu kalian dalam belajar dan memahami penggolongan obat. Selalu semangat dan jangan pernah lelah menimba ilmu demi masa depan yang lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.